Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PJTV yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar petang hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat menjalankan ibadah puasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan kita puasa, dan sebagai orang yang beriman, kita dengan niat ikhlas, dengan semangat yang tinggi, dengan kemauan yang keras, mari kita laksanakan ibadah saum ini dengan sebaik-baiknya. Pemirsa yang berbahagia, Rasulullah SAW bersabda, "Sumu tasihu, berpuasalah kalian agar kalian sehat." Jadi dengan puasa ini mestinya kita sehat. 1 hari kita laksanakan puasa, kita sehat. 2 hari kita laksanakan puasa, kita semakin sehat. 3 hari, 4 hari, 5 hari, dan puncaknya nanti di akhir Ramadan ini kita menjadi orang yang sangat sehat dan keluar sebagai orang yang la'allakum tattaqun, meningkatnya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, agar puasa pemirsa sekalian afdol, mendapatkan pahala dari Allah dan senantiasa diiringi dengan badan yang sehat, kami mengantarkan pemirsa sekalian kepada suatu acara Hidup Sehat Cara Tibun Nabawi. Hidup Sehat Cara Tibun Nabawi ini terselenggara atas kerjasama PJTV dengan TNC, Tibun Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam. Insya Allah acara ini berlangsung selama 1 bulan penuh, selama bulan Ramadan ini, setiap sore menjelang berbuka puasa, dan nanti kita akan lanjutkan lagi setelah berbuka puasa dengan menu-menu yang lebih istimewa, karena kita akan memperagakan bagaimana mengkonsumsi korma, bagaimanakah kita mengkonsumsi zam-zam, ada madu, ada antanan, habatus sauda, dan lain sebagainya. Pemirsa yang berbahagia, petang hari ini seperti biasanya saya ditemani oleh narasumber kami, yaitu Umi Ana Rusdiana. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah Direktur TNC, Tibun Nabawi Center Pesantren Al-Quran Babu Salam. Seorang narasumber kami yang lain yaitu Bapak Insinyur Dodi Koswara. Nah, beliau alumnus ya. Beliau alumni, sudah belajar terapis Tibun Nabawi di TNC dan sekarang sudah siap untuk berjuang membuka klinik sendiri, mengajarkan kesehatan kepada masyarakat sekalian. Selamat sore, assalamualaikum Kang Dodi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Pemirsa yang berbahagia, kita akan melanjutkan pembicaraan kita kemarin ya, masih seputar pengertian dan batasan-batasan Tibun Nabawi. Umi Ana, apa saja batasan-batasan Tibun Nabawi? Karena ada kemarin yang bertanya, apakah yang pakai tangannya gerak-gerak itu juga Tibun Nabawi? Ya, jadi kita ulang lagi bahwa At-Tibun Nabawi ini merupakan satu disiplin ilmu yang semuanya berdasarkan wahyu. Namun di sini dia itu ada satu kaidah bahwa Tibun Nabawi ini hanya 2 saja. Alaikum bisifa aini Al-Quran wal asal. Jadi ada 2 kekuatan, kekuatan langit dan juga kekuatan bumi. Kekuatan langit ini bersifat ilahiyah, yang bumi ini bersifat alamiah. Jadi kalau kita lihat bahwa ilahiyah ini adalah kita akan mengkaji bahwa sesungguhnya apa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah merupakan satu keajaiban daripada At-Tibun Nabawi. Yang kedua adalah bersifat alamiah. Alamiah ini adalah apa saja yang bisa dimengerti oleh akal kita, bisa katakanlah dari herbal-herbal, daripada batu-batuan, hewan, ataupun mungkin
pengobatan-pengobatan yang selaras dengan alam. Ada batu-batuan tadi. Betul. Seperti apa itu yang dimaksud? Ya, jadi batu-batuan di sini adalah mineral-mineral yang terdapat di dalam batu-batu mulia ataupun dalam emas, perak. Ini juga semua mengandung terapi. Tetapi semua batasan daripada pengobatan Tibun Nabawi ini adalah Allah sebagai penyembuh. Jadi bukan batu itu penyembuh. Atau mungkin kalau kita biasa ke dokter, dokter itu, wah saya kalau ke dokter itu saya sehat, bukan. Jadi kita harus berlandaskan kepada Allahu Tabib, dan kita itu hanya Rafiq. Jadi ada tanaman, ada ya yang biasa disebut herbal ya, batu-batuan, mungkin rumput-rumputan ya, atau sifatnya mungkin jarum akupuntur, atau juga sifatnya dengan hewan-hewan yang kita kembangkan di pesantren Al-Quran Babus Salam ini, terapi lebah. Mungkin ada terapi semut nanti ke depannya. Mungkin ada terapi hewan-hewan yang nanti menjadi obat ya. Mungkin seperti Bagaimana itu. dengan sebuah ayat di dalam surah Asy-Syu'ara ya. A'udzubillahi samiil alimi minasyaitonirrajim. Wa idza maristu fahuwa yasfin. Bahwasanya penyakit itu datang dari Allah dan Allah juga yang menyembuhkan. Bagaimana hubungannya, Iya. Ana? Jadi ayat itu tidak terpotong satu ayat saja. Iya. Ya, wa iza maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Ayat-ayat sebelumnya, bahkan 5 ayat sebelumnya itu dia berbicara masalah keimanan. Keimanan Ya, ya. allazi khalaqani fahuwa yahdin. Jadi Allah yang menciptakan aku, fahuwa yahdin, dan dia yang memberi petunjuk kepada aku. Wallazi huwa yut'imuni wa yaskin, dan Allah yang berikan makan dan minum. Jadi kalau kita mau sehat, nah makan, minum, iman itu udah satu komposisi yang sangat serasi. Bagaimana Pak Dodi ini? Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberi makanan kepada kita, Allah juga yang menurunkan penyakit kepada kita, dan nanti Allah juga yang mau menyembuhkan. Subhanallah. Bagaimana penjelasannya ini? Iya, betul sekali, dan itu harus kita pahami. Seperti pertanyaan, kenapa Allah menciptakan babi? Tapi itu dilarang juga untuk dikonsumsi. Di dalam surat Al-Insan, kita diciptakan, dilahirkan ke bumi untuk diuji. Sakit, sembuh, sehat, itu adalah salah satu ujian. Dalam sembuh, bisa tidak dengan kesembuhan itu kita lebih mendekatkan kepada Allah. Dalam sakit, apakah kita bisa lebih dekat lagi kepada Allah? Kalau dalam kesakitan kita lebih dekat kepada Allah, maka disitulah sumber kesembuhan. Luar biasa. Islam itu mempunyai ciri khas. Kalau pemirsa PJTV mendatangi klinik Tibun Nabawi, ada satu ciri khas yang tadi sudah disampaikan oleh Umi Ana. Pasien yang datang ke Tibun Nabawi bukan untuk dieksploitasi atau untuk hanya sekedar diberikan obat, tapi pasien diantarkan kepada ilahi, diantarkan kepada Tuhannya, diantarkan kepada Allah. Jadi tugas terapis luar biasa, mengantarkan pasien kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa pasien sampai di Allah Subhanahu wa taala? Terapis harus dulu lebih tahu kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Kang Dodi. Pembicaraan kita insya Allah sangat menarik sekali ini ya, tentang keimanan, kesehatan, makanan dan lain sebagainya. Dan akan kita lanjutkan pada segmen berikutnya setelah pesan-pesan berikut ini.